Halo Speed Lovers, Veda Ega tampil gila di Moto3 Spanyol 2026. Start 17, salib 11 pembalap, finish 6, tanda kebangkitan besar. Penampilan sensasional ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada balapan Moto3 GP Spanyol 2026 yang digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto, Minggu 26 April 2026. Memulai lomba dari posisi ke-17, Veda tampil luar biasa dengan menyalip total 11 pembalap hingga akhirnya finish di posisi ke-6. Hasil ini langsung menjadi sorotan karena menunjukkan mentalitas kuat serta kemampuan balap yang matang dari rider Honda tim Asia tersebut. Tak hanya itu, finish ke-6 juga mengantarkan Veda mengamankan 10 poin penting dalam klasemen sementara Moto3 2026. Performa ini terasa semakin spesial jika melihat situasi yang dihadapi Veda sebelumnya. Pada seri Amerika Serikat, ia gagal finish akibat insiden di lintasan. Namun di Jerez, ia berhasil bangkit dengan cara yang impresif, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu belajar cepat dari kesalahan. Awal perjuangan Veda di Spanyol memang tidak mudah. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-17 setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan peluang start dari barisan depan. Namun justru dari situlah cerita besar dimulai. Saat lampu start padam, Veda langsung menunjukkan determinasi tinggi. Ia melakukan start yang agresif namun tetap terkontrol, memungkinkan dirinya segera naik beberapa posisi dalam beberapa lap awal. Kunci utama keberhasilan Veda terletak pada kemampuannya membaca jalannya balapan. Ia mampu memanfaatkan celah di setiap tikungan, melakukan overtaking bersih, serta menjaga ritme agar tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan Moto3. Tak butuh waktu lama, Veda sudah berhasil menembus grup tengah dan kemudian merangsek ke rombongan pembalap yang bertarung di posisi 10 besar. Dalam kondisi tersebut, tekanan justru semakin besar. Namun Veda tetap tenang. Ia terus menjaga konsistensi lap demi lap, menghindari kesalahan, dan memilih momen yang tepat untuk menyalip lawan-lawannya. Hingga akhirnya ia berhasil mengamankan posisi ke-6 saat garis finish. Usai balapan, Veda mengungkapkan rasa puasnya terhadap hasil yang diraih. Ia menyebut balapan di Jerez sebagai salah satu race paling positif dalam perjalanan karirnya sejauh ini. Menurutnya, start yang baik menjadi faktor penting yang membantunya langsung masuk ke dalam persaingan. Meski begitu, Veda tetap realistis. Ia menyadari masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari sisi teknis maupun strategi balap. Evaluasi tersebut akan menjadi fokus utama sebelum menghadapi seri berikutnya. Selanjutnya, Veda akan menghadapi tantangan baru di GP Prancis yang akan digelar di sirkuit Bugatti pada 10 Mei 2026. Balapan di Le Mans dikenal memiliki karakter berbeda dibanding Jerez, dengan kondisi cuaca yang kerap tidak menentu, serta layout sirkuit yang menuntut adaptasi cepat. Namun dengan modal kepercayaan diri dari hasil di Spanyol, Veda memiliki peluang untuk kembali tampil kompetitif. Di sisi lain, persaingan di Moto3 2026 juga semakin menarik. Kemenangan di Jerez berhasil diraih oleh Máximo Quiles yang tampil dominan sepanjang balapan. Ia mencatat waktu impresif dan mengamankan podium pertama. Posisi kedua ditempati oleh Adrian Fernandez, sementara podium ketiga menjadi milik David Muñoz. Dengan hasil tersebut, Máximo Quiles semakin kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 90 poin. Ia unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya Alvaro Carpe, yang berada di posisi kedua dengan selisih 37 poin. Sementara itu, Veda Ega Pratama kini menempati posisi ke-6 klasemen dengan koleksi 37 poin. Posisi ini menunjukkan bahwa Veda masih berada dalam jalur kompetitif di musim debutnya. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus meraih poin di setiap seri, peluang untuk naik lebih tinggi di klasemen tetap terbuka. Lebih dari sekadar hasil akhir, performa Veda di Jerez menjadi sinyal kuat bahwa ia memiliki mental petarung. Start dari posisi belakang, bangkit, lalu finish di 6 besar bukanlah hal mudah di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum. Apakah Veda mampu melanjutkan tren positif ini di Le Mans? Ataukah persaingan yang semakin sengit akan kembali menguji konsistensinya? Yang jelas, satu hal sudah terbukti di Jerez. Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap pelengkap. Ia adalah ancaman nyata di lintasan Moto3 2026. Tak disangka, legenda Mick Doohan justru meragukan Marc Marquez. Penyebabnya disebut ada yang salah dengan Ducati GP26. Persaingan MotoGP 2026 mulai memanas, namun situasi mengejutkan justru datang dari kubu Ducati Lenovo Team.
Tim yang selama beberapa musim terakhir mendominasi lintasan, kini terlihat goyah. Bahkan, legenda MotoGP 5 kali juara dunia, Mick Doohan, secara terbuka mengaku meragukan peluang Marc Marquez merebut gelar juara dunia musim ini. Sorotan utama mengarah pada performa Ducati Desmosedici GP26, yang dinilai mengalami anomali sejak 3 seri pembuka musim ini. Motor yang diharapkan menjadi senjata utama Marc Marquez dan Pecco Bagnaia justru belum menunjukkan dominasi seperti yang diprediksi banyak pihak. Fakta di lintasan cukup mengejutkan. Dari 3 seri pertama yang telah berlangsung, Ducati baru mampu mencatatkan 1 kemenangan saja. Itu pun hanya terjadi pada sprint race Amerika. Selebihnya, Ducati terlihat kesulitan menghadapi tekanan para rival, khususnya Aprilia yang justru tampil luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang digadang-gadang menjadi duet paling menakutkan musim ini justru belum konsisten bersaing di barisan depan. Bahkan keduanya beberapa kali kesulitan sekadar bertahan di posisi 5 besar saat balapan utama. Situasi ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya besar. Bagaimana mungkin tim sekelas Ducati dengan line-up pembalap bertabur bintang justru terlihat kalah kompetitif dibanding musim-musim sebelumnya? Di tengah keterpurukan tim pabrikan Ducati, justru pembalap satelit Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 mencuri perhatian. Rider Italia itu tampil jauh lebih stabil dalam semua sesi, mulai latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama. Meski belum meraih kemenangan, konsistensi Di Giannantonio membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah justru motor yang dipakai tim VR46 lebih kompetitif dibanding motor tim pabrikan Ducati Lenovo? Pertanyaan inilah yang juga mengusik Mick Doohan. Dalam wawancaranya dengan Marca, Doohan mengaku sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi di internal Ducati. Menurutnya, ada sesuatu yang janggal ketika motor satelit justru terlihat lebih nyaman dikendarai dibanding motor utama pabrikan. Doohan bahkan menyinggung dominasi Aprilia yang saat ini justru lebih menakutkan. Dari 6 balapan yang sudah berlangsung dalam 3 seri pembuka, Aprilia sukses merebut 4 kemenangan. Sebuah statistik yang benar-benar mengubah peta persaingan MotoGP. Bagi Doohan, kondisi ini membuat peluang Marc Marquez juara dunia masih sangat sulit diprediksi. Bukan karena kemampuan Marquez diragukan, melainkan karena masalah teknis GP26 dinilai bisa menjadi hambatan besar sepanjang musim. Menurut Doohan, belum jelas apakah Aprilia memang benar-benar mengalami lonjakan besar dalam pengembangan motor atau justru Ducati yang sedang mengalami kemunduran teknis. Dan jika memang Ducati sedang mundur, pertanyaan besar berikutnya muncul, apakah arah pengembangan Desmosedici GP26 justru salah? Isu ini makin panas, karena jika motor VR46 memang lebih kompetitif dibanding tim pabrikan, maka ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak sinkron dalam proyek pengembangan Ducati musim ini. Situasi tersebut tentu menjadi alarm serius bagi Marc Marquez. Sebab sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team, Marquez datang dengan target besar, merebut gelar dunia ke-9 dan mengukuhkan comeback paling spektakuler dalam sejarah MotoGP. Namun hingga 3 seri awal, jalan menuju gelar itu justru terlihat penuh keraguan. Doohan sendiri memilih tidak buru-buru membuat prediksi soal siapa kandidat juara musim ini. Legenda asal Australia itu menilai, peta kekuatan sesungguhnya baru akan terlihat saat MotoGP memasuki seri-seri Eropa. Menurutnya, balapan pembuka seringkali belum mencerminkan kekuatan sebenarnya setiap tim. Karakter sirkuit Eropa, suhu lintasan, hingga paket aerodinamika biasanya akan menjadi penentu siapa yang benar-benar siap bertarung dalam perebutan gelar. Karena itulah, Doohan meminta semua pihak menunggu sebelum menyimpulkan Marc Marquez keluar dari persaingan juara. Meski begitu, komentarnya jelas memunculkan kekhawatiran besar. Sebab jika legenda sekelas Mick Doohan saja mulai meragukan kans Marquez, artinya masalah Ducati GP26 mungkin lebih serius dari yang terlihat di permukaan. Kini, tekanan ada di pundak Ducati. Mereka harus segera menemukan jawaban atas anomali Desmosedici GP26 sebelum seri Eropa dimulai. Jika tidak, dominasi Aprilia bisa semakin sulit dihentikan. Sementara Marc Marquez berada di persimpangan penting. Apakah ia mampu menaklukkan masalah Ducati dan membalikkan keadaan? Ataukah justru MotoGP 2026 akan menjadi panggung kebangkitan Aprilia, sekaligus mimpi juara Marquez kembali tertunda? Semua mata kini tertuju pada seri Eropa, karena seperti kata Mick Doohan, di sanalah kebenaran sesungguhnya akan mulai terlihat.